sini saya akan menjelaskan mengenai KTP elektronik atau EKTP di Indonesia. EKTP elektronik merupakan sebuah program kerja dari pemerintah yang bertujuan mewujudkan nomor induk kependudukan atau NIK tunggal kepada setiap penduduk yang ada di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jadi, program EKTP ini merupakan kerjasama antara Departemen Dalam Negeri dengan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Sandi Negara, dan Perguruan Tinggi Informatika. Dengan adanya EKTP ini, kita dapat mengidentifikasi kelemahan dan teknis dan operasional pada skala yang lebih besar. Kelemahan tersebut dapat kita perbaiki. EKTP ini diproyeksikan dapat mencegah dan juga menutup peluang adanya EKTP ganda dan juga EKTP palsu. Data kependudukan yang akurat dapat diwujudkan dengan program EKTP ini, sehingga data penduduk wajib EKTP ini yang identik dengan pemilihan umum yang sering bermasalah ini tidak terjadi lagi. KTP elektronik pada tahun 2019 ini memang sudah ada dan dimulai ditujukan pada 4 kota sebagai percontohan. 4 kota tersebut yakni Padang, Makassar, Jogja, dan juga Denpasar. Secara keseluruhan pada akhir tahun 2012 itu ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki EKTP sampai akhir tahun 2013. Adapun prosedur atau syarat pembuatan dan pengurusan EKTP elektronik ini, yang pertama itu wajib berusia 17 tahun, menunjukkan surat pengantar dari kepala desa dan juga kelurahan, pengisian formulir F101. Jadi F101 ini bagi penduduk yang belum pernah mengisi atau datanya itu belum terekam di sistem informasi kependudukan yang ditandatangani oleh kepala desa dan juga kelurahan, serta membawa fotokopi kartu keluarga. Perbedaan EKTP biasa dan juga EKTP elektronik ini, keunggulannya di EKTP ini dia memiliki biometrik atau sistem sidik jari, yang dimana pada RRC dan juga India ini dia tidak memiliki biometrik ataupun sidik jari, dimana di India RRC dan India ini dia hanya memiliki UID atau unik identifikasi data, sedangkan di Indonesia dikenal sebagai NIK. Kali ini kami akan membahas mengenai rekam data yang ada di Indonesia. Jika dihitung sejak Hindia Belanda, Indonesia telah mengalami sekurang-kurangnya 9 kali perubahan. Yang pertama di zaman Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda, kartu identitas ini lazim disebut dengan sertifikat kependudukan. Untuk bisa mendapatkan bukti kependudukan ini, warga diharuskan menghubungi kontrolir pada masa itu dan membayar tagihan sebesar 1,5 gulden. Kalau diuangkan sekarang kira-kira 1,5 kurang lebih 10.000 lah, atau 11.000. Itu pada zaman Hindia Belanda. Kedua, pada zaman Jepang. Tidak jauh berbeda dengan format KTP di zaman Belanda. KTP zaman penjajahan Jepang masih berbahan kertas dan berukuran jauh lebih besar dibanding KTP sekarang. Jadi pada saat itu ukurannya lebih besar dengan KTP elektronik sekarang. Perbedaan cukup mencolok pada KTP masa itu adalah terletak pada lembaran di balik halaman keterangan identitas pemilik. Di dalamnya terdapat naskah propaganda yang secara tidak langsung mewajibkan pemegang KTP untuk bersumpah setia kepada penjajahan Jepang. Ketiga, awal kemerdekaan. Setelah memasuki era kemerdekaan,
sertifikat kependudukan berubah menjadi surat tanda kewarganegaraan Indonesia setelah masa kemerdekaan. Kartu ini diberlakukan dari tahun 1945 sampai dengan 1977 hingga 1978. Perubahan KTP kerap terjadi. Hal itu terutama menyangkut hak dan tanggung jawab pemberi logistik. Jadi perekaman ektp ini sangat erat kaitannya dengan pembagian logistik. KTP yang sebelumnya memiliki perbedaan di setiap daerah dan akhirnya diseragamkan oleh kepala urusan pendaftaran penduduk. Jadi dulu di setiap daerah berbeda. Misalnya Sulawesi dengan Papua KTP-nya berbeda. Tapi KTP elektronik sekarang sudah diselaraskan, hanya perbedaan tempat dan nama kota ataupun nama kabupaten.